Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Afifah Zahra Imran. Saya mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University dengan prodi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai time value of money atau nilai waktu uang. Konsep materi ini di mana nilai waktu uang sekarang lebih berharga daripada nilai waktu uang yang akan datang atau di masa depan. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas soal pertama. Di sini sudah tersedia beberapa soal. Soal pertama membahas mengenai anuitas biasa. Nah, untuk rumus anuitas biasa ini yaitu PV sama dengan PMT dikali satu buka kurung 1 ditambah I pangkat min N per I ya. Untuk menjawab semua soal ini agar lebih teratur dan meminimalisir kesalahan, alangkah baiknya kita melakukan sesuai urutan ya agar tidak ada yang tertinggal atau tidak terjadi kekeliruan. Nah, langkah pertama saya di sini sudah menuliskan eh, rumus ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sudah diketahui pada soal pertama itu pelunasannya sebanyak 4.700.000 per tahun dengan bunga 5% per tahun dan durasi 6 tahun ya. Nah, pelunasan ini kita bisa sebut juga dengan eh, sebentar, pelunasan ini bisa kita sebut juga dengan PMT yang ada di sini ya. Yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Nah, bunga ini apa? Bunga ini itu I ya teman-teman. I yang ada di sini nih. Nah, dan durasi ini apa teman-teman? Durasi ya. Gimana? Nah, durasi ini diketahui pada rumus ini yaitu bagian N ya. Oke, kita hapus dulu semuanya ya. Nah, tinggal kita masukkan ya ke rumus yang ada, teman-teman. Di sini, eh, berarti PV, berarti di sini itu ada PV sama dengan PMT. PMT-nya apa? 4.700.000. Dikali, kali ya, buka kurung, satu dikurang satu ditambah dengan I. I-nya berapa teman-teman? I-nya tadi ada 5% ya. Kalau kita jadikan koma itu bisa juga. Saya di sini akan menjadikan ke koma ya teman-teman. Jadi koma itu ada 0,15 ya. Teman-teman bisa menjadikan koma atau bisa langsung masukkan 5% juga ya teman-teman. Dipangkatkan N. Di sini N-nya berapa teman-teman? Pangkatkan min N ya. Jangan lupa minnya. Min N berarti min 6 tahun. Ya. Tutup kurung per I. I-nya berapa tadi teman-teman? I-nya ada di 0,5 ya. 0,15 ya atau 5 tahun. Di per 0,15. Kita tutup kurung. Hasilnya di sini saya sudah mencari hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa hitung kembali. Di sini hasilnya ada 23. Teman-teman bisa bantu dicek ya hasilnya benar apa enggak. 55.573 ya. Jadi kesimpulan pada soal nomor satu ini tuh teman-teman harus bisa menghafalkan rumus ini ya. Lalu pahami soal. Nah, untuk memasukkan ke rumus kita harus memahami soal dulu. Nah, 4.700 ini apa tadi? Yaitu ada PMT ya yang ada pada rumus ini. Bunga 5% ini apa? I ya. I buat di sini. Terus durasi 6 tahun ini N ya teman-teman. Kita lanjut kepada soal yang kedua.
Di sini diketahui soal yang kedua, diketahui pelunasannya 7.500.000 per tahun dan bunga 9% per tahun. Durasinya 9 tahun ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa lihat dulu dia EV ya, bukan PV kayak soal nomor satu ya. Untuk rumus EV ini eh, kurang lebih mirip ya teman-teman, hampir sama. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya. Nih, bedanya nih ya, bedanya ada pada beberapa item ya. Ada beda pada beberapa item. Ini untuk rumusnya. FI sama dengan FI itu sama dengan apa rumusnya? Sama dengan PMT buka kurung, buka kurung lagi, satu ditambah dengan I ya, teman-teman. Tambah dengan I. Nah, pangkat N dikurang satu ya, per, terakhir ya, per I. Tutup kurung. Nah, ayo teman-teman, kita tinggal masukkan rumus aja. Nah, sama kayak nomor satu di atas ya, kita masukkan rumus. FV sama dengan PMT-nya berapa? Ada 7.500.000 ya. 7.500.000 per tahun ya. Ini ini saya lupa menaruh ya, teman-teman. Kita harus teliti. Lupa menaruh angka kali ya. Nah, kita kalikan. Ini ternyata salah ya, teman-teman. Ini satu ya. Lumayan terjadi kekeliruan. Nah, di sini satu sudah ya semuanya. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya PMT dikali buka kurung satu ditambah I ya. Tambah I-nya berapa, teman-teman? I-nya di sini diketahui ya, I itu sama dengan bunga, bunganya 9%. Berarti karena saya menjadikannya ke koma, berarti di sini ada 1,09 ya. Satu koma nol sembilan itu karena sudah ditambah sama satu ya. Ini saya belum menambahkannya, berarti masih 0,9 ya teman-teman. 0,9 dipangkatkan. Pangkat N. N-nya berapa? N itu durasi ya, 9 tahun. Ya, teman-teman. Dikurang satu. Ya, tutup kurung per I ya. Per I. Nah, teman-teman bisa bantu ya. Bisa bantu. Di sini saya sudah mencari hasilnya ya, teman-teman. Hasilnya di sini itu ada 97.657.773. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sebenarnya tabel ya teman-teman. Yang diketahui nih dari periode yang diminta pada soal nomor 3 ini tuh ya. Ada PVIF ya. Yang sedangkan yang diketahui di sini yaitu PVIF selama 5 periode ya. 7 periode teman-teman, sorry. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini ya,
Kita masukkan rumus dulu ya, seperti biasa kita masukkan rumus ya. Rumusnya PVIF ini tuh ada karena di atas pada diketahui soalnya ya, yang ditanya soal. Sorry, yang ditanya pada soal itu PVIF 11%. N-nya berapa? Berarti yang ditanyanya adalah N ya teman-teman. Berarti karena 11% kita masukkan ke rumus ya. 11%. Gimana nih cara membuat 11% ya teman-teman? Ya udah kita pakai ini aja kali ya. 11% dikali ya. 11% dikali sama 5. Kenapa 5? Karena di sini yang ditanya itu periode 5 ya teman-teman. Makanya kita masukkan 5 ya di sini. Kita masukkan 5 ya. Nah, ini bukan dikali ya teman-teman. Sama aja sih sebenarnya. Nah, kali ya sama dengan. Ini tuh persamaan ya teman-teman. Jatuhnya persamaan. 1 per. Nih, 1,11. Kenapa bisa di sini 1,11 ya? Ntar, saya masukkan dulu pangkat 5. Kenapa di sini bisa, ini tuh persamaan rumus ya teman-teman. Kalau yang di atas ini tuh, nih, yang di sini ini, yang di sini itu rumusnya. Sedangkan untuk menjawab soal nomor 3 ini tuh merupakan persamaan dari rumus PVIF ya. Ini sudah saya masukkan ya, angkanya 11% itu dapat dari sini. Dari yang ditanya ya, yang diketahui pada soal nih, PVIF 11%. Kita masukkan 11%. Limanya datang dari mana? Limanya datang dari periode 5 ya, pada soal juga. Nah, sedangkan ini 1 per 11 pangkat 5 ini tuh rumus ya teman-teman. 1 per 1,11. Kenapa bisa 1,11? Berarti pada rumus tadi kan seharusnya 1 ditambah I ya teman-teman. Sedangkan I-nya 11%, jadi 1 ditambah 11% yaitu 1,11%. Pangkat 5. Ini pangkat N ya teman-teman. N kita ada 5 tadi ya. Jadi jawabannya dari rumus ini tuh, kita langsung ke jawaban ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu. Ya, teman-teman bisa bantu juga nyari jawabannya di rumah nih, 9,3. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal keempat. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Nah, soal 4 ya. Yang ditanya pada soal nomor 4 ini yaitu PV jatuh tempo, teman-teman. Bagaimana dengan PV jatuh tempo? Pada datanya diketahui ya, pelunasan itu apa tadi? PMT. PMT-nya 7.700.000 per tahun. Bunga ini apa teman-teman? I ya. Bunga I-nya itu diketahui 8% per tahun. Dan N ya, atau durasinya 7 tahun ya teman-teman. Untuk rumus PV anuitas jatuh tempo atau annuity due, di sini tuh kita menuliskan rumusnya dulu, ya. Kita tuliskan rumusnya. Jawab, jawab. Ya, rumusnya di sini ada PMT. Rumus ini mirip-mirip semua ya, teman-teman. Jadi kita harus bisa menghafalkan rumus ini, ya. Agar nggak tertukar-tukar teman-teman, lumayan susah ya kalau ini keganti-keganti, apalagi kurang satu angka aja ya atau satu tanda itu bisa langsung berubah ya teman-teman hasilnya. 1 dikurang 1 ditambah I
Oke, ini rumus untuk mencari ya, mencari jatuh temponya ya teman-teman. Jauh banget ya jaraknya. Nah, kita fokus ke soal yang nomor 4. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita jawab dulu. Yang pertama itu hitung dulu ya, agar mempermudahnya. Kita hitung dulu. Sebenarnya teman-teman bisa mulai hitung dari faktor anuitasnya dahulu ya. Nah, faktor anuitasnya itu yang mana? Yang ini nih, bunga 8% ya. Rumusnya kurang lebih kayak gini nih, maka yang ini. Satu ditambah I. Berarti berapa? Berarti di sini ada 1,08 ya. Karena ditambah ya I-nya 8, 0,8, 1 tambah 0,8. Jadi 1,08 ya, pangkat N ya. Pangkat N. Pangkat N, nih N ya, pangkat N. Itu pangkat min 7 ya. Nah, kita langsung tuliskan aja ya. Kalau teman-teman sedikit kesulitan, kita langsung aja masukin rumus semuanya. Gak usah bertahap ya teman-teman. 7 juta, 7.700.000 dikali dengan masukkan ke rumus ya teman-teman angkanya. Allahu Akbar. Sudah ketemu ya teman-teman, persennya ada nih. Tinggal kelihatan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini ya, sudah masukkan angka ke rumus ya. Nih, tinggal hasilnya teman-teman bisa bantu cari ya. Di sini saya sudah mencari hasilnya. Jadi hasilnya itu ya 43.296.173 teman-teman. Kita masuk ya ke soal terakhir yaitu yang mengenai EV jatuh tempo. Di sini diketahui pelunasan
Net sebesar 4.450.000 per tahun dengan bunga 15% per tahun dan durasinya 11 tahun, teman-teman. Untuk menjawab soal ini, seperti biasa kita masukkan rumusnya ya, teman-teman. Di sini rumusnya itu ya kurang lebih mirip ya sama si ini soal nomor 4 ini. Cuma ini yang diketahui soal nomor 5 itu adalah FV-nya ya. FV-nya sama dengan PMT dikali satu. Kita masukkan rumusnya dulu ya. Satu ya ditambah I. Tambah I. Pangkat N dikurang satu tutup kurung per I. Tutup kurung dikali satu ditambah I. Oke, seperti biasa kita tinggal memasukkan rumus teman-teman. Jadi kuncinya untuk menjawab soal ini tuh, kita harus hafal rumusnya ya teman-teman. Di sini seperti biasa PMT-nya ada 4.450.000 ya. Kita copy aja ya teman-teman agar lebih cepat ya. Dikali berapa? Dikali satu ditambah ya. I-nya berapa? 15% ya. Di sini saya masukkan persen aja ya, teman-teman. Nah, tutup kurung ya. Pangkat. Pangkat N-nya berapa, teman-teman? N-nya ada 11 tahun. Pangkat 11 ya. Dikurang satu. Tutup kurung. Per. I-nya, teman-teman. I-nya di sini ada berapa? 15%. Ya. Tutup kurung lagi teman-teman. Dikali dengan satu ditambah. Dengan I. Ini berapa teman-teman? 15% ya. 15% tutup kurung. Teman-teman tinggal menjumlahkan ya dengan kalkulator saintifik teman-teman. Di sini saya sudah mencari jawabannya teman-teman. Jawaban akhirnya itu adalah 124. 124 teman-teman bisa bantu cek ya. 124 607.420. Jadi kesimpulan jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5, yang pertama itu jawabannya ada C ya, 23.855.574. Yang nomor 2 itu ada D ya, sebesar 97.665.773. Dan yang soal nomor 3 itu ada jawabannya 0,593 ya teman-teman ya, atau jawaban B. Dan yang soal nomor 4 itu jawabannya adalah sebesar 43.296.173 atau jawaban C ya. Dan yang terakhir itu jawabannya ada 124.607.420 pada jawaban B. Sekian dulu pembahasan materi kita pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Dan bye.